ada dua cara yang selama ini diikuti umat Islam untuk menetapkan, untuk sampai pada kesimpulan ya, sebuah pendapat, sebuah keyakinan atau sebuah tindakan itu bagian dari salafus soleh, bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah an-naql, riwayat ya. Cara pertama adalah kita mengetahui ini pendapat-pendapat salaf, ini tindakan-tindakan salaf, ini akidah-akidah salaf adalah dengan adanya riwayat. Berarti bicaranya tentang sanad ya, namanya riwayat, berarti ada jalur sanadnya yang jelas dan istifadhah, menyebar luas secara merata ya, sangat populer sehingga tidak dikenal adanya ikhtilaf di kalangan salaf ya. Atau cara lainnya, bagian dari riwayat adalah ada sebagian ulama besar ahli tahqiq yang menyatakan ini akidah salaf, ini perkataan salaf, ini tindakan salaf dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yang belum kita bahas ya pada pertemuan yang lalu adalah al-fahmu. Kita menyimpulkan sesuatu sebagai bagian dari salafus soleh dengan cara al-fahmu, dengan cara pemahaman, dengan cara mengambil kesimpulan dari diri kita pribadi dengan cara istinbat, al-faham. Kemudian muqaddimah kedua, muhadharah beliau yang kedua adalah tentang madhab ya. Madhab ini sekalipun madhab fikih ya, madhab fikih ini sekalipun erat kaitannya dengan fikih, tapi perlu dipahami oleh beliau sebutkan begitu karena kita ingin memahami bagaimana cara para ulama kita memahami dalil, menyimpulkan dalil ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca dahulu ya penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang cara kedua agar orang bisa sampai pada penisbatan sebuah pendapat, sebuah keyakinan atau sebuah tindakan sebagai bagian dari manhaj salaf. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan waqad istamala ta'ifatun min mutakallimati sifatiyatil muntasibina lisunnati wal jama'ati wa atabara dzalika ta'ifatun minal fuqaha'i min ashabina wa ghairihim annahum ya'tabiruna madhhab salafi bil fahmi. Sekelompok ulama dari kalangan mutakallimah sifatiyah ya. Sekelompok ulama dari golongan mutakallimin, para ahlul kalam, orang-orang yang menetapkan masalah akidah dengan memadukan antara filsafat dengan dalil Al-Quran dan hadis. Kalau disebut mutakallimin ya, mutakallimah ya, ahlul kalam, itu maksudnya adalah orang-orang, ulama-ulama yang menetapkan membahas masalah akidah dengan memadukan antara dalil syariat, Al-Quran, hadis, ijma' ya, dengan filsafat Yunani kuno, filsafat Romawi kuno yang diadopsi, dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu Islam. Biasa disebut dengan istilah ahli kalam atau mutakallimin atau mutakallimah. Yang bisa dikategorikan mutakallimin ya, ahlul kalam itu yang pertama adalah al-kullabiyah. Kullabiyah nama sebuah sekte, sebuah firqah dalam Islam ya. Kullabiyah itu dinisbahkan kepada Imam Abu Muhammad
Abdullah bin Sa'id bin Kullab al-Basri, seorang ulama Basrah. Dia yang termasuk awal-awal mempopulerkan, memasukkan filsafat, yang dalam bahasa salaf filsafat itu disebut ilmu kalam. Kalau kita baca kitab-kitab akidah al-sunnah ya, di sana ada banyak celaan salaf terhadap ilmu kalam. Kata Imam Syafi'i, pendapat saya tentang orang yang belajar ilmu kalam dan meninggalkan sunnah, meninggalkan hadis, adalah dia didera, dia dijilid, kemudian diarak keliling kota, dikasih tulisan, inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam. Misalnya ungkapan-ungkapan seperti itu ya, kalau kita baca Aqidah Thahawiyah, ada seperti itu, syarah Aqidah Thahawiyah. Nah, Al-Kullabiyah ini kemudian sempat reda, sempat hilang, tapi kemudian pemahamannya dilanjutkan oleh beberapa kelompok anak turunannya. Yang pertama turunan Kullabiyah ini adalah Asy'ariyah. Kemudian yang kedua adalah Maturidiyah. Dan yang ketiga yang bisa dianggap mutakallimin juga ya, Ahlul Kalam adalah Mu'tazilah secara umum. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan sekelompok ulama Ahlul Kalam Sifatiyah yang membahas masalah-masalah asma wa sifat, masalah-masalah akidah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Mu'tazilah, sekelompok ulama mereka, kata Ibnu Taimiyah, al-muntasibina lis-sunnati wal jamaah, yang mengaku, yang merasa diri mereka sebagai bagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Wa'tabara dzalika ta'ifatun minal fuqaha. Demikian juga sekelompok ahli fikih min ashabina wa ghairihim, baik dari kawan-kawan kami para ulama madhab Hambali maupun madhab lainnya. Disebutkan sekelompok ahlul kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, dan Mu'tazilah. Juga sekelompok ahli fikih baik dari madhab Hambali maupun non-Hambali, annahum ya'tabiruna madhab salafi bil fahmi. Mereka menganggap mereka menyimpulkan madhab salaf dengan cara al-fahm, dengan cara pemahaman mereka, dengan cara kesimpulan yang mereka ambil sendiri. Fa idza tahassala li wahidin minhum fi masaila minan nadhari anna hadza huwal muwafiqu lil kitabi was sunnati, jika salah seorang di antara mereka mengkaji sebuah masalah akidah, kemudian menurut pengkajian dia, pemahaman dia, kesimpulan yang dia ambil itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, au li ba'di usuli salafi, atau sudah sesuai dengan sebagian prinsip salafus saleh, ja'ala hadza qaulan li salafi, maka orang tersebut, ulama tersebut kemudian menganggap apa yang dia simpulkan tadi, kajian yang berhasil dia lakukan tadi, sebagai pendapat salaf. Qala li anna salafa indahu la yakhrujuna 'anil kitabi was sunnati. Kenapa dia anggap ini pendapat salaf? Karena menurut dia ulama salaf itu tidak pernah keluar dari Al-Qur'an dan hadis. Berarti kalau saya sudah mengkaji sebuah masalah, ini masalah ini menurut saya kesimpulannya begini, dalilnya ayat ini, dalilnya hadis ini. Kemudian dia yakin inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah akidah salafus saleh, inilah manhaj salafus saleh. Fa idza tahaqqaqa lahu jazman fi qaulin ma annahu muwafiqun lil kitabi was sunnati ja'alahu
qaulan lisalafi, ya. Kalau dia sudah jazm, sudah yakin, sudah mantap ini pendapat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia anggap kesimpulan dia tadi sebagai bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini cara kedua bagaimana sebagian umat Islam mencoba sampai kepada manhaj salaf, akidah salaf, dengan cara menyimpulkan sendiri, melakukan kajian dengan ayat dan hadis yang bisa dia pelajari. Kemudian ketika sudah sampai pada kesimpulan, oh ini pemahaman saya sudah sesuai dengan ayat dan hadis, berarti ini sudah benar, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah manhaj salaf dan soleh. Padahal sebenarnya ini metode yang dipakai oleh kelompok bid'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, dan sebagian fuqaha ahli fikih baik mazhab Hambali maupun mazhab-mazhab lainnya yang merasa diri mereka sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan wa hadza tariqu asluhu fi kalami ta'ifatin min ahlil bidah. Padahal sebenarnya pendapat ini, cara yang dia pakai ini adalah pendapat sekelompok ulama Ahlul bid'ah al-muntasibina lisunnati wal jamaah. Ahlul bid'ah tapi dia merasa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Thumma dakhala ala ta'ifatin minal fuqaha min ashabina wa ghairihim. Kemudian cara Ahlul bid'ah ini masuk diikuti oleh sekelompok fuqaha ahli fikih, ulama-ulama kami, baik dari golongan Hambali maupun madhab lainnya yang masyhur di kalangan umat Islam, ya. Ini cara yang kedua, ya. Orang berusaha untuk sampai pada manhaj salaf tapi dengan pemahaman dia sendiri, kesimpulan kajian dia sendiri, tanpa melihat ini istifadhah enggak, pendapat yang dia simpulkan dari hasil kajian dia ini sebenarnya di kalangan salaf ada riwayatnya enggak, masyhur enggak di kalangan mereka, ada enggak pernyataan ini ijma' mereka, kesepakatan mereka. Cara yang pertama yang berdasarkan riwayat itu sudah diakui, disepakati oleh Ahlus Sunnah sebagai cara yang benar untuk sampai pada manhaj salaf, pada akidah salaf. Adapun cara yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, ini bukan caranya Ahlus Sunnah sebenarnya, tapi ini caranya kelompok-kelompok bid'ah, mengkaji ayat, mengkaji hadis, kemudian dia simpulkan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal dia tidak mendapatkan riwayat di kalangan salaf, ya, di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in yang pernah punya pendapat seperti yang dia simpulkan itu. Dengan PD-nya, pokoknya kan saya sudah mengkaji sesuai Al-Quran dan hadis. Salaf itu kan ikut Al-Quran dan hadis, berarti kesimpulan saya sudah ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Ini sudah nyalaf, ini sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini cara yang keliru, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini caranya sebenarnya bukan cara Ahlus Sunnah, tapi caranya Ahlul Bid'ah. Nah, ini cukup berbahaya. Dan ini beliau sebutkan, wa idza qala al-imam Ibnu Taimiyah mutakallimatus sifatiyah fa innahu yaqsudu Ibnu Kullab wal Asy'ari wa amsalahum mimman yahsuluna madhhab salafi bi tariqil fahmi. Jika Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan mutakallimah sifatiyah, ya, menyebutkan istilah itu, mutakallim, ahlul kalam, sifatiyah, ya, dalam hal-hal sifatiyah, dalam masalah-masalah akidah, maka yang beliau maksudkan adalah Ibnu Kullab, ya, pendiri madhab Kullabiyah. Juga Al-Asy'ari, pendiri madhab Asy'ariyah, sebelum beliau sampai pada Al-Sunnah yang sesungguhnya. Wa amsalihim, dan yang semisal dengannya, ada Maturidiyah, ada Mu'tazilah, dan ada kelompok-kelompok lainnya. Dan kalau kita baca, ya,
dalam sejarah para ulama madhab, tadi beliau sebutkan cara ahlu bid'ah ini juga diikuti oleh sebagian fuqaha dari kalangan madhab Hambali maupun non madhab Hambali. Nah, inilah yang diperingatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bagaimana satu-satunya cara agar kita sampai pada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah dengan riwayat, tidak dengan istimbat pemahaman sendiri. Sekalipun kita bilang pemahaman kita itu sudah pakai ayat dan hadis, karena semua golongan bid'ah juga pakai ayat dan hadis. Letaknya bukan tidak pakai ayat dan hadis, tapi keliru atau benar dalam memahami ayat dan hadis. Mu'tazilah pakai ayat dan hadis, Asy'ariyah, Maturidiyah pakai ayat dan hadis, bahkan Wahdatul Wujud juga pakai ayat dan hadis. Problemnya bukan pakai ayat dan hadisnya, tapi bagaimana cara memahami ayat dan hadis. Itu yang menjadi tema persoalannya. Dan disinilah arti penting dari Muqaddimah Syekh Yusuf Al-Ghufais ini, di mana pada muhadharah pertama ini beliau sebutkan bagaimana cara kita menetapkan akidah salaf, akidah Ahlussunnah, ya satu-satunya cara adalah dengan an-naql, dengan riwayat. Itu mirip dengan bagaimana cara kita menetapkan sesuatu asbabun nuzul atau bukan dari sebuah ayat, asbabul wurud atau bukan dari sebuah ayat. Satu-satunya cara yang memungkinkan untuk itu adalah dengan adanya riwayat. Nah, itulah arti penting juga, ya, bagaimana pentingnya kita mengkaji kitab-kitab akidah karya para ulama yang ditulis pada abad-abad awal, ya, awal-awal masa pembukuan akidah, ya, abad 2, 3, 4 Hijriah. Itu sangat penting agar jangan sampai kita mengambil kesimpulan sendiri kemudian kita secara zalim menyatakan ini bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah, padahal sebenarnya bukan. Itu kesimpulan kita yang sebenarnya kebenaran dan kekeliruannya masih perlu dikaji ulang.